Titrasi permanganometri. Prinsip metode titrasi permanganometri ini adalah oksidasi, yaitu di mana adanya oksidator kuat yang mampu mengoksidasi sebagian besar reduktor secara kuantitatif. Selain itu, terbentuknya larutan yang berwarna sekaligus menjadi suatu indikator titik ekuivalensi. Titik ekuivalensi ini dapat terjadi apabila terjadi kelebihan satu tetes 0,1 N yang menghasilkan warna ungu terang dalam volume yang besar. Larutan permangga dalam titrasi ini yang dibuat biasanya mempunyai konsentrasi sekitar 0,1 N. Adapun di sini saya mengutip jurnal Lumbung Farmasi Jurnal Ilmu Kefarmasian dengan judul Penetapan Kadar Tanin Ekstrak Daun Pagoda Cleodendrum panuculantum dengan metode spektrofotometri visible dan titrasi permanganometri. Jurnal Lumbung Farmasi dan Jurnal Ilmu Kefarmasian ini sudah terinput ke Sinta 4. Titrasi permanganometri pada sampel ekstrak daun pagoda atau Clerodendrum paniculantum menggunakan larutan KMnO4 dengan konsentrasi 0,1 N. Titik akhir titrasi ditunjukkan dengan larutan berwarna menjadi kuning keemasan dengan persen kadar senyawa tanin yang didapat menggunakan metode titrasi permanganometri ini yaitu 0,443%. Pengujian ini dilakukan sebanyak 3 kali dan hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan volume titrasi blanko. Hasil penetapan kadar dengan menggunakan metode permanganometri ini dapat dilihat pada tabel seperti pada berikut. Pada ujian pertama, volume titrasi blanko tanin yang digunakan adalah 12,6 mili dengan hasil volume titrasi ekstrak daun pagoda sebanyak 14,2. Pada ujian kedua, volume blanko tanin 12,8 mili dengan hasil volume ekstrak daun pagoda sebanyak 14,1 mili. Pada ujian ketiga, volume titrasi blanko tanin sebanyak 12,6 mili, lalu hasil volume titrasi ekstrak daun pagoda 14,3 mili. Dengan rata-rata, volume titrasi blanko tanin yang digunakan adalah 12,6 mili, dan hasil rata-rata dari volume titrasi ekstrak daun pagoda yaitu 14,2. Dengan begitu, kadar yang diperoleh, kadar ekstrak daun pagoda yang diperoleh yaitu 0,43%. Lalu di sini ada senyawa tanin dalam farmasi. Tanin adalah suatu senyawa aktif metabolit sekunder. Jadi, tanin memiliki peranan biologis yang besar karena fungsinya sebagai pengendap protein dan penghelat logam. Oleh karena itu, tanin diprediksi dapat berperan sebagai antioksidan dan antibakteri biologis dengan khasiat seperti astringen, antidiare, dan penangkal radikal bebas dalam tubuh. Di sini tertera struktur kimia senyawa tanin. Senyawa tanin ini dapat didefinisikan sebagai senyawa polifenol. Tanin memiliki berat molekul biasanya yang sangat besar yaitu lebih dari 1000 gram per mol, serta dapat membentuk senyawa kompleks dengan protein. Dari gambar terlihat bahwa struktur senyawa tanin ini terdiri dari cincin benzena atau C6 yang berikatan dengan gugus hidroksil atau OH. Di sini saya akan menjelaskan prosedur titrasi.
Jadi di sini ada jurnal yang menjelaskan penetapan kadar tanning extrak daun pagoda atau Collodium paniculatum dengan metode spektrofotometri visible dan titration permagnometri. Nah, eh, ada ada di sini dijelaskan bahwa penempatan kadar tannin secara permagnometri. Ada satu, pembuatan larutan reaksi larutan indikokamin, pembuatan larutan KMNO4, kemudian ada standarisasi larutan KMNO4 0,1N. Jadi, kalau titrasi magnometri itu sendiri adalah reaksi oksidasi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu yang dibutuhkan suasana asam atau H2SO4 untuk mencapai tingkat oksidasi dari KMNO4 yang paling tinggi dan bilangan oksidasi +7 menjadi +2. Dan pada proses titrasi tidak dibutuhkannya indikator lain yang dapat dilihat pada reaksi berikut. Nah, untuk prosedurnya sendiri dapat kita lihat dari halaman YouTube ini yang saya simpulkan secara singkat bahwa pertama itu dengan memasukkan titran ke dalam buret, kemudian memasukkan analit ke dalam labu Erlenmeyer, ketiga adalah menambahkan beberapa tetes indikator asam basa ke dalam analit, kemudian 4 meneteskan titrat sedikit demi sedikit dalam analit, kelima menghentikan tritasi ketika warna analit berubah, keenam mencatat volume titrat yang masuk ke dalam analit.